Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Sri. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari manajemen proyek 2 di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, perkenalkan dulu, di sini ada saya, yaitu Wode Virus dengan NPM 111. Saya Alifa Weni dengan NPM 126. Saya Muhammad Noval Hardi dengan NPM 77. Saya Muhammad Rizky Alfurukan dengan NPM 133. Jadi judul kelompok kami yaitu Sistem Informasi Penjualan Snack. Nah, tools yang kami gunakan ada Microsoft Word, Draw.io, PHP MyAdmin, Figma, HTML, dan VS Code. Lokasi bisnis yang kami amati yaitu toko kue Mama Reza, Jalan Raya, James Serong, nomor 6-7, Cipayung, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Nah, pemilik bisnis di sini yaitu Mama Reza. Yang pertama ada aliran proses yang kami gunakan yaitu linear. Nah, pada proyek sistem informasi penjualan snack, kami memilih menggunakan aliran linear karena karakteristik proyek yang cukup terstruktur dan memiliki kebutuhan yang jelas sejak awal. Sistem yang dikembangkan memiliki ruang lingkup terbatas dan spesifik, seperti pengelolaan penjualan, pembelian, stok barang, retur, dan pelaporan transaksi, sehingga tidak memerlukan pendekatan pengembangan yang iteratif atau fleksibel seperti agile. Lalu ada metode perancangan yang kami pakai yaitu waterfall. Pada metode ini sangat mendukung proses dokumentasi yang teratur, di mana setiap tahapan dilalui secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, hingga pengujian. Pendekatan ini memudahkan tim dalam mengorganisasi pekerjaan dan pembagian tanggung jawab. Setiap anggota dapat fokus pada tahap tertentu tanpa harus melakukan revisi berulang karena perubahan kebutuhan. Di sini ada pembuatan estimasi proyek perangkat lunak. Nah, di sini durasi yang kami lakukan itu berjalan selama 91 hari. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua perencanaan, analisa, dan desain sistem, yang ketiga ada desain aplikasi, yang keempat ada programming, yang kelima ada testing program, yang keenam ada instalasi program, yang ketujuh ada dokumentasi, yang ke-8 ada maintenance, yang ke-9 ada administrasi. Nah, di sini kami menggunakan Microsoft Project untuk membuat Gantt chart-nya. Seperti inilah tampilan yang telah kami buat, mulai dari hari, durasi, kapan kita mulai, lalu terakhir kita membuat proyek ini. Oke, geser ke bawah lagi. Untuk yang kedua, di sini ada perannya yang pertama di sini ada skenario sistem, itu ada workflow bisnis dan laporan. Yang kedua, rancangan APL, DFD, objek orientasi. Yang ketiga, layout sistem, interface dengan kaidah IMK, database. Yang keempat, ada programming. Untuk jumlahnya di sini ada masing-masing orang mendapatkan satu. Untuk keterangannya dimulai dari skenario sistem. Di sini itu menyusun alur kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari sisi pengguna dan admin. Yang kedua, perancangan. Di sini membuat rancangan aplikasi dalam bentuk desain sistem, termasuk data flow diagram dan pendekatan objek orientasi seperti use case, class diagram, dan sequence diagram untuk memetakan alur dan struktur sistem. Yang ketiga, di sini ada database, itu dengan mendesain tampilan antarmuka sistem UI yang sesuai dengan prinsip interaksi manusia dan komputer. Yang keempat, ada programming. Di sini melakukan pengkodean sistem baik front-end maupun back-end. Untuk tujuan perencanaan proyek sistem informasi di penjualan snack ini, yang pertama, menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun agar fokus pada kebutuhan utama seperti penjualan, pembelian, stok, retur, dan laporan. Yang kedua, membagi tugas tim secara jelas sesuai dengan keahlian agar pengerjaan proyek lebih efisien dan terorganisir. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang realistis dan terukur.
mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi dan pengujian. Yang keempat, menentukan metode dan alat bantu yang digunakan seperti waterfall, Draw.io, Figma, HTML, dan PHP agar proses pengembangan sistem berjalan dengan sistematis. Lalu di sini sumber daya pelaksanaan proyek pembuatan PL. Yang pertama, skenario sistem, workflow bisnis, dan laporan itu dibuat oleh satu orang. Tugas ini berfokus untuk pengembangan skenario operasional sistem penjualan snack yang menggambarkan bagaimana sistem merespons berbagai skenario penggunaan, baik dari sisi admin maupun kasir. Lalu yang kedua ada rancangan APL, DFD, dan objek orientasi. Ini dibuat oleh satu orang dengan bertanggung jawab untuk menyusun rancangan lunak yang menjadi kerangka dasar sistem. Yang ketiga ada layout sistem interface dengan kaidah YMK, dibuat juga oleh satu orang. Di sini mahasiswa merancang tampilan antarmuka pengguna UI berdasarkan prinsip interaksi manusia dan komputer, agar aplikasi ini mudah digunakan oleh kasir maupun admin. Yang keempat, ada programming yang akan dibuat oleh satu orang. Tugas ini mengimplementasikan semua rancangan menjadi aplikasi yang berjalan, termasuk front-end dan back-end. Ya, untuk biaya paling murah, yang pertama ada produktivitas rata-rata organisasional, yaitu 100 LOC per orang tiap bulan. Yang kedua, upah karyawan, yaitu 5 juta rupiah per bulan. Yang ketiga, biaya per basis kode sama dengan 5.000 rupiah. Jumlah karyawan 3.376 dibagi 100 sama dengan 33,76 sama dengan 34 orang. Lalu estimasi biaya proyek berdasarkan LOC 3.376 LOC dikali 5.000 rupiah sama dengan 16.880.000. Lalu estimasi biaya berdasarkan upah 34 orang dikali 5 juta rupiah sama dengan 170 juta rupiah. Dan kesimpulannya dalam estimasi biaya proyek terdapat dua pendekatan, yaitu berdasarkan lines of code atau LOC dan jumlah tenaga kerja. Estimasi berdasarkan LOC menunjukkan angka yang jauh lebih efisien, yaitu sebesar 16.880.000 dibandingkan estimasi berdasarkan upah yang mencapai 170 juta rupiah. Oleh karena itu, metode LOC dipilih karena lebih rasional, objektif, dan dapat mencerminkan besarnya pekerjaan secara teknis. Yang kedua, ada dekomposisi perencanaan proyek PL. Teknik dekomposisi. Yang pertama, fungsi-fungsi bisnis, ada pengembangan dan rekayasa produk, pemasaran, analisa pasar, peramalan, manajemen jadwal penjualan, itu di area bisnisnya owner dan pegawai. Selanjutnya, fungsi-fungsi bisnis selanjutnya itu ada penilaian produk, spesifikasi produk, rekayasa produk, riset teknologi, pengembangan produk baru, manajemen pengelola, manajemen job desk, itu mempunyai area bisnis di owner. Selanjutnya analisis sistem, rekayasa komponen, rekayasa perangkat lunak, rekayasa manusia, itu mempunyai area bisnis di software engineering. Dan yang terakhir, PNV produk, jaminan kualitas, dan rekap kehadiran, itu mempunyai area bisnis di owner. Lalu B, ada analisa pasar. Yang pertama, mengumpulkan data dari semua pertanyaan atau minat pelanggan terhadap produk snack. Yang kedua, mengumpulkan data dari semua transaksi pembelian snack yang tercatat di sistem penjualan. 3, menganalisis dan pembelian berdasarkan jenis snack dan frekuensi transaksi. 4, mengembangkan profil pelanggan berdasarkan kebiasaan membeli snack tertentu. 5, membandingkan profil pelanggan dengan data demografis di sekitar lokasi kios atau toko. 6, mempelajari tren snack yang sedang populer di media sosial dan pasar lokal. 7, merancang konten visual yang menarik untuk promosi snack, seperti foto dan video. 8, mengajak pelanggan untuk memberikan ulasan atau pendapat tentang produk snack. 9, menguji efektivitas promosi dan menyesuaikan berdasarkan tanggapan pelanggan. Lalu yang terakhir, menghentikan strategi promosi yang tidak berdampak signifikan terhadap penjualan snack. Lalu ini ada analisa pasar mockup. Nah, ini bagian mockup dashboard. Itu ada bagian dashboard, menu, location, about. Terus di bagian menu ada pilihan gurih, pedas, manis. Lalu ini wireframe-nya.
ke bawah ini. Ini wireframe-nya seperti ini kurang lebih. Next. Ini untuk mockup bagian about seperti ini. Next. Dan ini wireframe-nya. Next. Ini buat mockup bagian menu yang ada varian gurihnya, varian pedas, dan varian manis. Di situ ada di fitur menu. Next. Lalu ini bagian wireframe-nya. Next. Lalu ini ada mockup location, di mana di situ ada lokasi alamatnya tuh ada di mana, lebih spesifiknya tuh ada di situ. Next. Dan ini wireframe-nya. Next. Nomor 3 ada buat manajemen risiko perencanaan proyek PL. Yang A, jumlah karyawan yang dibutuhkan 3.376 dibagi 620 sama dengan 5,44 sama dengan 6 orang. Yang B, estimasi biaya proyek berdasarkan LOC, biaya per LOC sama dengan 5.000, 3.376 dikali 500 sama dengan 16.880.000. Lalu yang C, estimasi biaya proyek dan upah. Upah per orang tiap bulan sama dengan 5 juta rupiah. 6 dikali 5 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Oke, selanjutnya yang keempat ada buat estimasi biaya berdasarkan LOC. Nomor pertama itu ada autentikasi, login atau logout. Lalu perhitungan LOC-nya itu SOPT-nya 100, SM-nya 150, space-nya 200. Jadi perhitungannya 100 ditambah 4 dikali 150 ditambah 200 dibagi 6. Dan estimasi LOC-nya menjadi 150 LOC. Yang kedua ada manajemen produk snack. Lalu SOPT-nya itu 300, SM-nya 500, space 700, dan perhitungannya 300 ditambah 4 dikali 500 tambah 700 dibagi 6, yang menghasilkan estimasi LOC 517. Transaksi penjualan SOPT 250, SM 400, PS 600, dengan perhitungan 250 ditambah 4 dikali 400 tambah 600 bagi 6, menghasilkan 408 LOC. Lalu pembelian barang SOPT 300, SM 500, space 700, dengan perhitungan 200 ditambah 4 dikali 350 ditambah 500 dibagi 6 menghasilkan 350 LOC. Selanjutnya ada pegawai dan gaji. SOPT 300, SM 500, space 700 dengan perhitungan 300 ditambah 4 dikali 500 tambah 700 dibagi 6 menghasilkan 517 LOC. Selanjutnya ada manajemen pelanggan, SOPT 150, SM 250, space 400, dengan perhitungan 150 ditambah 4 dikali 250 ditambah 400 dibagi 6, menghasilkan 258 LOC. Retur barang, SOPT 150, SM 200, space 400, dengan perhitungan 150 ditambah 4 dikali 250 ditambah 400 dibagi 6, menghasilkan 258 LOC. Lalu selanjutnya ada riwayat transaksi SOPT 200, SM 350, space 500 dengan perhitungan 200 ditambah 4 dikali 350 ditambah 500 dibagi 6 menghasilkan 350 LOC. Selanjutnya ada stok barang SOPT 150, SM 250, space 400 dengan perhitungan 150 ditambah 4 dikali 250 tambah 400 bagi 6 menghasilkan 258 LOC. Selanjutnya halaman menu navigasi SOPT 100, SM 150, space 200 dengan perhitungan 100 ditambah 4 dikali 150 tambah 200 dibagi 6 menghasilkan 150 LOC. Lalu yang terakhir ada informasi dan lokasi. SOPT-nya 100, SM-nya 150, space-nya 200 dengan perhitungan 100 ditambah 4 dikali 150 tambah 200
dibagi 6 menghasilkan 150 LOC dengan baris kode terestimasi berjumlah 3.376 LOC. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.